dengan hidroterapi ini sebetulnya buat teman-teman stroke tuh buat apa ya Bu ya? Jadi Melatih apa itu? hidroterapi adalah salah satu modalitas ya fisioterapi yang bisa digunakan untuk pasien stroke atau kawan-kawan stroke lah gitu. Karena dengan hidro itu latihan di air itu terasa lebih ringan gitu. Oh bukannya malah lebih berat ya? Enggak, justru malah lebih ringan karena tahanan di darat itu lebih besar dibandingkan yang ada di air gitu. Oh Jadi gitu. nanti dengan kok air itu nanti akan bisa menjadi resisten juga gitu loh. Jadi menjadi tahanan sehingga dia lebih leluasa lah untuk bisa menggerakkan gitu. Oke. Gerakan terutama untuk anggota yang lemah ya Pak ya, sehingga dia dilakukan penguatan dengan alat-alat yang ada sehingga dia bisa naik dan sebagainya gitu, bisa menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya lebih leluasa. Tapi memang dengan syarat nggak takut air. Nggak takut air ya? Dan tidak mempunyai penyakit kulit. Iya. Oh, gitu. Karena kalau sudah takut air dan kebetulan ini kan dingin ya. Oh iya. Jadi memang heaternya tidak ini, jadi salah satunya juga dia Oh ini tahan dingin. ada pemanasnya juga. Ada, cuma kan karena tidak untuk pelayanan umum, jadi sementara heaternya nggak berfungsi gitu. Oh, Jadi ini gitu. masih sementara memang hidro kami dipakai untuk praktek mahasiswa gitu. Oh gitu. Ini sebetulnya memang mahasiswa sedang praktek atau apa gitu ini? Kalau kegiatan ini kebetulan saya dosen pengampu mata kuliah komunitas. Ya, Mata kuliah. fisioterapi komunitas gitu. Dan saya kenal dengan Bu Rosa, dengan kawan-kawan stroke gitu kan. Nah, dari dalam tanda kutip kerjasama gitu ya Pak ya, ini secara masih informal dan ini juga mengenalkan ke pasien langsung kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua bisa juga menjadi pengabdian masyarakat sebagai dosen gitu. Jadi dengan modalitas yang ada dan kawan-kawan stroke sudah 2 kali lah ke sini gitu. Nah, untuk bisa difasilitasi menggunakan sarana yang ada di sini, sehingga kebetulan pas saya dosen mata kuliah fisioterapi komunitas, kita ada pendekatan upaya preventif, promotif, rehabilitatif terhadap individu dan komunitas. Nah, kebetulan kami dengan dengan Kasih lah ya. Kasih kan merupakan komunitas kawan stroke. Jadi sehingga kalau memang berkenan ya monggo mencoba fasilitas yang ada di sini gitu. Sekaligus untuk melatih para mahasiswa. Memperkenalkan mahasiswa ini kondisi sebenarnya gitu. Tapi tetap di dalam pendampingan kami gitu. Tetap didampingi oleh para dosen. Ya gitu. Oh gitu ya. Nah ini menurut Ibu ini untuk hidroterapi ini betul-betul efisien atau enggak Bu buat teman-teman stroke untuk melatih pergerakannya? Kalau secara evidensi memang ada ya Pak, maksudnya dengan hidroterapi itu membantu bukan salah satu modalitas, tapi ibaratnya membantu untuk melatih kondisi dia. Terus dengan terapi komunitas ini kan ada happy fun, ada. Oh iya. Jadi terapi komunitas hidroterapi. Gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri juga mungkin bete gitu kan. Tadi juga ketemu teman, ada si Ibu kan, saya udah terakhir ya Bu, kayaknya Ibu datangnya ya kayaknya udah sepi ya gitu. Jadi nggak nyaman juga di bawah, tapi begitu rame itu menambah semangat mereka untuk berlatih gitu Pak. Oh iya, jadi memang komunitas itu penting ya Bu, buat teman-teman yang sesama merasakan. Iya betul. Melatih dengan di hidroterapi ini berharap mereka semakin untuk menuju pulihnya. Iya betul. Tapi sebetulnya memang intinya
pasien stroke itu di rumah. Yaitu 24 jam waktu di rumah itulah yang harus dilatih. Karena kalau di sini kan cuma 1 jam dia paling lama 45 menit. Nah, di rumah itulah yang harus dilatih karena 24 jam posisi stroke itu sebetulnya harus treatment. Bagaimana dia cara duduk, bagaimana dia bangun dari tempat tidur, bagaimana dia berjalan gitu. Dia harus aware dengan kondisi dia bahwa jalan saya salah atau duduk saya salah. Misalnya hanya pada posisi yang sebelah ini salah gitu. Jadi kalau bisa ya yang betul harusnya berat badan terletak di kedua tungkai sehingga simetris, jadi tidak ada posisi yang ini lemah dan sebagainya. Itu yang harus sebetulnya Pak untuk kawan-kawan stroke tuh, sehingga tidak ada residu lah gitu. Tapi memang awal kita memberikan treatment memang mengembalikan pasien untuk kembali ke aktivitas sehari-hari, mampu mandiri gitu. Mandiri penting itu. Walaupun masih mungkin ada residual lah, kita bilangnya ada residual disability, ada yang nggak bisa ngenggam, ada yang cara jalannya masih dilempar lah atau jalannya diangkat dan sebagainya. Itu sebetulnya masih menjadi PR buat fisioterapi sebetulnya, atau masih perlu dibetulkan bagaimana dia cara berjalannya gitu. Jadi memang salah satunya adalah dengan hidroterapi. Sangat membantu ya untuk melatih pola jalan tadi, salah satunya gerakan tangan gitu. Gerakan tangan, gerakan kaki, bagaimana dia jalan di air akan terasa lebih mudah, dia bisa ngangkat kakinya, dia berani untuk berdiri gitu. Kalau di darat mungkin dia takut jatuh dan sebagainya, tapi kalau di hidro dia dengan alat bantu bisa ngapung lah sehingga dia bisa untuk berdiri. Tadi ada beberapa pasien yang nggak berdiri, agak takut, ya udah dia bisa dengan pegangan di tembok atau handle yang ada di tembok, kemudian dibantu dengan alat pengapung, dia bisa berdiri, bisa squat gitu. Memang PR-nya memang ini masih belum lurus gitu. Jadi di lututnya masih belum lurus gitu Pak. Dan ini waktu itu juga ada teman-teman perawat yang membantu ya pasti ya untuk keamanannya ya. Kalau ini semuanya fisioterapi, mahasiswa fisioterapi. Jadi dibantu lah. Iya, jadi ini semuanya memang mahasiswa fisioterapi karena kalau perawat bukan kompetensinya. Iya, maksudnya mahasiswa fisioterapi. Nah Ibu, saya mau tanya satu lagi. Ini kalau ini lebih baik untuk latihan untuk hidroterapi ya. Hidroterapi ini berapa kali Bu dalam 1 bulan atau berapa kali seminggu Bu harus dilatih? Kalau sebetulnya kalau exercise fisioterapi kan programnya 2 kali seminggu ya Pak. Biasanya 2 kali seminggu untuk pasien, tapi itu sebetulnya kurang optimal juga, makanya kembali lagi latihan di rumah. Gitu. Kembali lagi harus dilatih di rumah. Di sini semangat sampai rumah. Jadi memang kalau kita mau cepat pulih harus 24 jam yang di rumah itu. Nah itu dia, latihan yang sudah dikasih harus diulang di rumah. Terima kasih Bu. Ada pesan satu aja Bu buat teman-teman penyintas stroke ini Bu, untuk mereka bisa menjemput pulih Bu. Kalau untuk kawan-kawan stroke, intinya tetap berlatih. Setiap aktivitas sehari-hari di rumah anggaplah itu latihan, dan harus aware terhadap sisi tubuh yang sebelah kiri yang lemah atau yang lemah ya. Jangan sampai ini ditinggalkan. Jangan juga ini itu dianggap ini sakit jadi selalu dibopong gitu, tapi ajaklah dia untuk bergerak. Misalnya pada saat dia makan gitu ya, nah sendoknya lah dibantu, pada saat dia sisir inilah dibantu mandi dan sebagainya, pakai baju, semaksimal mungkin untuk diajak bergerak. Iya, jangan sampai didiamkan. Kalau didiamkan nantinya akan terjadi pola spastik yang sangat gitu. Aduh, terima kasih loh. Tapi semangat Ibu dosen, terima kasih ini masukannya buat teman-teman penyintas stroke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bapak. Ya, salam stroker harus bahagia. Ya, salam stroke.
cinta.